Ngobrol Pintar juaranya juara. Kak, bintang tamu kita kali ini siapa ya? Pastinya keren banget yang sekarang. Nah itu dia nih, penasaran Dua nih? juara. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Sekarang bintang tamu kita ini adalah jagonya BC di area Magelang. Nah itu dia yang ditunggu-tunggu kan? Yuk kita panggil aja lah ya. Ya, yuk. Oke. Pertama Kakak Listi. BC dari Wonosobo. Oke, keren kan? Selanjutnya Ada Dani. Oke, terima kasih. Apa kabar? Terima kasih. keren banget nih. Silakan duduk. Udah mau duduk aja. Langsung duduk aja ya. Terus yang udah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Iya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, luar biasa. Luar biasa. Ya. Semangat Selalu ya. Terima kasih. Kak, boleh cerita nggak nih visinya dari Kak Listi sama Bro Dan itu apa sih? Kalau BC saya cabang Wonosobo kebetulan kami itu ngambil BC PT Perkebunan Tambi yang pertama, kemudian yang kedua PT Tunas Madukara Indah. Jadi yang pertama tentang perkebunan teh dan yang kedua Tunas Madukara Indah ini tentang usahanya kayu. Itu Kak. Oh, teh yang sering kita minum kali ya. Teh Tambi. Teh Betul. Tambi. Oke. Kalau Bro Dani? Kalau saya sendiri di cabang Mertoyudan kita ngambil 2 bisi. Yang pertama bisi budidaya perikanan ikan lele ya. Kemudian yang kedua bisi pasar Seraten ya. Jadi kebetulan lokasinya juga dari cabang kami tidak terlalu jauh ya, masih bisa kita jangkau. Jadi untuk kedekatan dengan nasabah juga terjaga seperti itu. Keren Iya, ya. ada 2. Kak Rini ya, keren banget nih. Nah, seperti kita tahu kan sekarang ini zamannya semua bisnis itu kita ada kuadran-kuadrannya, termasuk BC nih ya, ada kuadrannya. Kalau boleh tahu kuadran BC ini kayak gimana sih? Oke, jadi Kak Rini, Kak Windy, kuadran BC itu sekarang kita dibagi jadi 4. Yang pertama kuadran 1 artinya baik casa maupun kredit retail ya. Jadi kalau kuadran 1 itu berarti bisnis casanya, casa dari bisnis case ini kita tumbuh. Kemudian casa secara keseluruhan cabang secara year to date itu juga tumbuh. Kemudian kalau untuk yang kuadran 2 artinya casa dari bisnis case kita turun, nggak tumbuh gitu ya. Terus yang ke casa untuk cabangnya itu tumbuh, dia masuk ke kuadran 2. Sedangkan kuadran 3 artinya casa dari bisnis case kita ini tumbuh, tapi casa cabang secara year to date kita nggak tumbuh gitu. Dan yang keempat artinya dua-duanya baik casa BC maupun cabang itu nggak tumbuh. Jadi ada 4 kuadran kita sekarang. Itu kalau dari kredit dari casa, Dari casa, ya. Oh, ya. betul. Boleh saya jawab ya kalau dari Kredit retail ya. Jadi kalau dari Semangat banget. kredit retail nggak apa-apa. Sesuai dengan kuadrannya memang ya. Jadi kalau dari kredit retail ada 4 kuadran juga ya. Oh, ya. Kuadran pertama itu growth positif untuk kredit retail di cabang secara year to date dan growth positif juga untuk BC-nya secara year to date. Itu untuk kuadran 1. Untuk kuadran 2 ini untuk growth positif untuk kredit retail di cabang, tapi growth negatif untuk BC-nya seperti itu. Beda lagi kalau kuadran 3. Kalau kuadran 3 nanti dia itu turun di kredit retail cabang, tapi positif di kredit retail BC-nya. Dan yang terakhir 4 ini yang selalu coba mungkin dihindari ya, jangan sampai ya. Itu dua-duanya tidak tumbuh alias growth-nya negatif, baik kredit retail di cabang maupun kredit retail di BC seperti itu. Ya. Nah itu tadi kan saya dengar terus tuh kuadran. Nah yang disampaikan tadi kuadran 1 harus kuadran 1 ya Kak ya. Iya, benar. Nah itu pentingnya itu apa sih gitu loh kuadran 1 kan ini keren-keren nih, tolong nih jelasin ke Oh, iya. kita dong. Ini jawaban serius apa bercanda? Penting ya. Jadi memang untuk menjaga kuadran 1 itu penting ya. Kenapa? Karena itu kan pilihan kita dari awal. Jadi pada saat kita memilih bisnis case itu kita sudah harus pilih memang bisnis case yang tepat, yang artinya memang bisa kita tumbuhkan dari awal seperti itu. Yang nantinya tentunya tujuannya ke kuadran 1. Akhirnya kalau memang kita bisa kuadran 1 itu berarti kita bisa maintain dari awal
manual seperti itu, kemudian monitornya juga berjalan seperti itu. monitor ya, Iya, berarti ya. berjalan. Setuju banget, betul. Yang penting kenapa harus kuadran 1 ya, harapannya kan kita ini semua pemilihan bisnis case ini juga inline nanti dengan pencapaian target cabang kita Iya, ya. pastinya gitu Seperti ya, itu. harus sesuai. Kita bisa tumbuh, semuanya tumbuh positif. Jadi pentingnya kuadran 1, jangan sampai Kudu kuadran 1. Padahal 4 angka yang paling banyak ya. Angka makin banyak makin bagus ya. Tapi ini kembali tetap harus 1 ya, Iya. karena nomor 1 tuh yang paling bagus. Oke. Iya. Betul. Nah, Sister ini? terus pengen tahu aja nih Kak, kan kalau misalnya tadi ngomong banyak tentang bisnis, perusahaan gitu kan. Nah, itu kan kita juga sering dengar tuh harus menjaga hubungan baik dengan pemilik perusahaannya atau kita sebut call. Itu kira-kira gimana sih cara membina hubungan baiknya? Kan itu penting banget ya. Kira-kira gimana, Bro? Iya, jadi call kan itu key opinion leader ya. Ya, ya. Jadi orang yang memang memegang di situ. Jadi memang di kami sendiri untuk bisa menjaga hubungan baik dengan si call-nya itu tentunya ya pemilik perusahaannya tentunya komunikasi yang pertama harus baik. Jadi dengan kita menjaga komunikasi dengan call-nya dengan baik, otomatis tentunya terjalin hubungan relationship yang erat seperti itu. Minimal ya nggak mungkin setiap hari juga, ya. Mungkin dalam satu minggu kita bisa kontak. Kita juga harus tahu hobi yang bersangkutan apa. Seperti itu. Segitunya ya harus tahu hobi. Minimal kita tahu hobinya. Kalau memang hobi kita dengan dia sama, mungkin kita bisa masuk lewat situ. Dengan hobi yang sama mungkin lebih memberat lagi. Seperti misal dia hobinya katakanlah suka olahraga ya, misal olahraga sepeda. Mungkin kepala cabangnya juga suka olahraga sepeda. Mungkin itu bisa masuk di situ. Wah, Iya, jadi sepeda dulu. iya. Atau golf juga seperti itu. Atau golf juga seperti itu. Terus Iya. sampai mana-mana nih Pak Danis. Keren banget ya. Mungkin salah satu caranya itu. Iya. Nah, tadi kan berarti salah satu tipsnya itu adalah deketin call-nya, hobinya. Itu daripada nih. Kalau tipsnya dari Kak Listi sendiri gimana nih? Untuk tadi ya deket sama call-nya, key opinion leadernya ya. Sebenarnya nggak jauh beda sih. Yang paling penting memang pertama kita harus sering berkomunikasi sama beliau. Jadi kalau kita sering ngobrol, nggak harus ketemu ya. Kita bisa ngobrol itu bisa melalui WhatsApp gitu kan. Kita say hi, kemudian kita juga bisa tadi mungkin nyambung kalau kita sudah kenal tahu hobinya, kita ada update apa kita bisa menginformasikan. Nah dari kedekatan itu jadi kalau ada informasi apapun di perusahaan kita biasanya lebih cepat tahu dan kita bisa segera action lah istilahnya seperti itu. Jadi apa nih yang bisa kita masuk nih, misalnya saat ini kita lagi mau bikin misalnya kayak di Wonosobo itu kita mau bikin kayak wahana gitu kan. Kita bisa masuk nih, apa yang bisa kita bantu, apa yang kita bisa support seperti itu. Jadi intinya memang kita sering komunikasi dan sering ngobrol sama call kita gitu. Ya Kak Windy ya, makanya wajar dong juara. Caranya juga juara semua nih. Iya, Komunikasi, tahu hobinya, nah tahu hobi eksekusi. Besok kita harus udah mulai nih. Iya harus dong, biar sama bisa BC1 juga Iya ya. dong, tanya kuadrannya. juga dong kuadran 1. Tanya dong ada berapa? Pengen tahu. Tadi kan ke bisnis case-nya ya. Nah pasti kan juga Bro dan Sis juga harus maintenance dari segi timnya kan pastinya. Itu gimana sih caranya untuk membangun tim kita biar juga jalan bareng-bareng untuk jalanin visinya biar ada di kuadran 1. Karena kan kalau cuman kita sendiri atau Sis Listi dan Bro Dani sendiri kan nggak mungkin juga kan bisa juga ya. dapat kuadran 1 ya. Boleh dong dibagi tipsnya. Jadi kalau di Wonosobo itu kebetulan kami dari awal saat kami menentukan bisnis case kita mau apa, itu kita sudah langsung bagi PIC-nya nanti siapa yang akan handle. Ada 2 bisnis case nih. Yang pertama perkebunan Tambi misalnya. Nanti yang handle adalah saya sama CSO. Kemudian yang kedua, bisnis case yang kedua Tunas Madukara ini yang handle nanti BOM sama teman-teman yang ada di MBM misalnya di mikro. Jadi dari awal itu kita sudah bagi PIC-nya. Kemudian seminggu sekali biasanya kita ngobrol, dan saat kita ngobrol itu kita sambil lihat kan
waktu itu kita diminta bikin presentasi ya. Ya. Dari presentasi itu kan udah lengkap banget. Kadang kalau kita nggak sambil lihat bahan presentasi itu, mungkin ada yang terlewat. Ini sudah kira-kira sudah kita kan namanya retail is detail gitu kan. Jadi dari situ kita baru cek, oh ini kemarin sudah jadi nih buka rekening, ini sudah tereksekusi atau belum. Nah, ada kendala apa itu biasanya kita selalu obrolkan seminggu sekali sama teman-teman. Kemudian biasa juga diminta data untuk beberapa data CAF. Nah, itu yang kita sudah ada bahannya setiap minggunya mana yang akan dimasukkan. Kalau di kami sih dari awalnya seperti itu sudah bagi PIC-nya masing-masing. Oke. Nah, kalau menurutnya gimana? Kalau dari kami sendiri tentunya lagi intinya kita harus mengenal visi kita ya, mulai dari saya sebagai kepala cabang dan tim. Jadi saya tentunya mengenalkan dulu kepada teman-teman di cabang ya, 2 bisnis case kita, kemudian saya bagi lagi 2 PIC yang mana itu nanti akan sebagai kepanjangan dari saya selaku pimpinan di situ. Jadi yang kebetulan ada 2 BC di kami, Pasar Sraten dan budidaya ikan lele ya. Jadi yang pertama Pasar Sraten tentunya saya melihat kedekatan dari PIC itu dengan si BC-nya Ibu. Yang kemudian yang satunya lagi untuk lele itu sendiri dilihat juga dari lokasi dari pegawai kami juga. Kalau memang dia dekat mungkin itu bisa dijadikan sebagai PIC ya, seperti itu. Tentunya kembali lagi kita harus menjelaskan dari awal visi kita kepada tim kita ya, karena kalau kita tentunya sendiri tidak mungkin bisa sampai kuadran 1 seperti itu tentunya ya, jadi harus mengenalkan lebih detail lah seperti tadi. Capek ngejelasin ya, boleh minum dulu deh, minum yuk. Ini lagi tamunya, Bruno ya, nggak disuruhin minum ya. Silakan minum dulu, Listi dan Bro Dani silakan. Ini Kan enak namanya loh. ngopi ya kan, nggak seru kalau nggak sambil ngopi. Yuk, teman-teman. Ayo. Teh tapi ya. Pasti dong. Katanya kopi. Gitu ya, tadi berarti kita udah bahas apa itu kuadran-kuadrannya, Terus kemudian cara-caranya. pentingnya kuadran 1. Terus tadi Sister ini juga udah nanya tentang gimana sih cara Meretensi call-nya. Pembagian di cabang ya juga Benar. harus memang ternyata detail, terus Iya, kemudian benar. semua juga harus ikut terlibat ya. Betul, Gitu harus ya. digabung. Keren banget Terus deh. terakhir nih tentunya, apa sih pesan-pesannya buat kita mandirian biar semua bisa sama kayak mereka berdua yang keren-keren bisa di salah satu. Isinya kuadran 1. Iya. Yuk, Dari saya dulu mungkin ya. boleh atau dari saya yang Oke. Pesan-pesan ya mungkin kembali lagi ke kita sebagai mandirian ya, tentunya kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Gitu. Do what you love what you do. Nah, seperti itu. Bahasanya berat deh. Artinya ya. Aduh. Artinya mungkin gini, jujur saja dari awal mungkin saya takut dengan visi waktu dulu pertama di launching ya. Apakah bisa berhasil atau enggak? Ya. Apakah bisa berhasil atau enggak? Seperti itu. Tapi kalau kita tidak mencoba mungkin kita tidak akan tahu seperti itu. Jadi supaya berhasil ya kita harus melaksanakan atau mencintai visi itu sendiri ya, supaya kita memang bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh seperti itu. Sepenuh hati seperti itu sih. Ya, Apalagi udah tahu jadi kuadran 1 ya, lebih makin semangat. semangat mempertahankan. ya mudah-mudahan bisa terus dipertahankan seperti itu. Iya. Itu mungkin Listi, Apa ya? Ya ada Pesan kemandirian ya. iya, biar kuadran 1 sendirian. Enggak. Itu kan sama ya, yang dirasain semuanya sama. Jadi kalau tadi Pak Dani do what you love what you do. ya. Iya. Kalau kita sih kerjain semuanya bareng-bareng. Jadi kalau dengan apa bareng-bareng samaan.
semuanya akan terasa lebih enteng gitu. Jadi susah bareng, senang bareng. Kalau bisa sih senang terus bareng gitu. Susahnya ya. Jangan ada susahnya, kita senang bareng terus aja gitu. Oke, itu ya pesan-pesannya buat kita Tadi. semua, dan mudah-mudahan kedepannya semua cabang di area Magelang bisa Kuadran Satu. 1. Amin. Oke, mungkin memang kita cukup Seru segini banget aja sih. untuk podcast tentang visi kita hari ini. Makasih banyak Terima kasih. Sis Rini, terima kasih, Sis Rini. Insight ya buat kita. Keren-keren banget Yang lah. tentunya Jadi motivasi akan, ya. ngejar bisa jadi kuadran 1. Jadi kita ketemu lagi di podcast kita selanjutnya bareng tentunya MC yang berbeda dan Tema Salam yang lebih sukses. menarik. Ya. Atau salam sukses untuk berhasil. salam sukses. Atau berhasil. Gayanya gimana nih?